Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih pengaruh lingkungan terhadap organisme. Ada yang tahu? Nah, yang pertama kita akan menjelaskan lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupannya. Nah, ada juga nih komponen-komponen lingkungan. Yang pertama ada abiotik dan biotik. Apa sih abiotik itu? Abiotik adalah tak hidup. Artinya tuh tak hidup tetapi mempengaruhi lingkungannya dan ekosistemnya. Contohnya itu air, pH, suhu, itu mempengaruhi lingkungan dan ekosistemnya. Nah, kemudian ada biotik. Nah, biotik ini adalah yang hidup. Nah, yang hidup apa saja sih yang di sekitar kita? Ada hewan, kemudian ada tumbuhan, itu kan hidup dan juga mempengaruhi lingkungan dan ekosistemnya. Nah, kalau nggak ada biotik dan abiotik, gimana dong? Nah, itu teman-teman, kenapa sih pengaruh lingkungan terhadap organisme? Terima kasih. Halo teman-teman. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih pengaruh lingkungan terhadap organisme. Selanjutnya adalah tingkatan organisasi kehidupan dalam ekologi dan interaksinya. Pertama-tama ada ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi saling ketergantungan antar komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi. Yang kedua ada aliran energi. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Adapun tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Sesuai hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, gambar di samping adalah rantai makanan, yaitu proses pemindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Kemudian yang ketiga ada daur biokimia. Air merupakan salah satu senyawa yang memiliki siklus atau daur. Di alam, unsur-unsur kimia beredar melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungannya. Proses tersebut terjadi berulang-ulang dan tidak terbatas. Salah satu contoh daur biokimia adalah siklus air. Air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan atau evaporasi saat terkena sinar matahari dan membentuk awan. Penguapan air juga terjadi pada daun tumbuhan yang disebut transpirasi. Selanjutnya, awan tersebut akan mengalami kondensasi. Kondensasi terjadi ketika uap air yang berwujud gas berubah menjadi cairan. Seiring menurunnya suhu atmosfer, akibat awan semakin berat karena semakin banyak kandungan air di dalamnya, kemudian air turun ke bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Yang keempat adalah interaksi antar komponen ekosistem. Jenis-jenis interaksi yang umum terjadi adalah kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis. Pertama ada kompetisi, yaitu merupakan suatu interaksi antar makhluk hidup yang hidup di habitat yang sama dan memperebutkan atau bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Contohnya adalah kompetisi antar tumbuhan mendapatkan cahaya matahari, nutrisi, dan air. Kemudian ada predasi yang mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap suatu pihak, sedangkan pihak lain akan mengalami kerugian. Predasi merupakan interaksi antar satu makhluk hidup yang memaksa hidup lainnya. Contohnya adalah burung yang memaksa belalang. Kemudian ada herbivori yang merupakan interaksi yang melibatkan antar herbivora dengan produsen. Salah satu pihak akan dirugikan dan diuntungkan dalam interaksi herbivori ini. Contohnya adalah belalang yang memakan rumput. Kemudian ada simbiosis. Dalam ruang lingkup ini mempelajari mengenai hubungan erat antar populasi yang menempati habitat yang sama, seperti pada gambar di samping. Simbiosis dapat dibagi menjadi tiga, yaitu parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Apa saja sih pengaruh dan peranan manusia terhadap ekosistem? Yang pertama ada pertanian dan produksi pangan.
Nah, kegiatan manusia yang dilakukan selama beberapa tahun itu ada bercocok tanam, tetapi bercocok tanam ada yang membuat berdampak negatif. Contohnya adalah pemberian pupuk kimia secara berlebihan. Nah, pemberian pupuk kimia secara berlebihan itu akan membuat eutroksi perairan dan akan mempengaruhi penurunan kesuburan tanah. Selain itu, akan banyak organisme non-target terbunuh karena penggunaan pestisida secara berlebihan. Selain itu, ada pertanian monokultur. Nah, pertanian monokultur adalah pertanian yang menanam hanya satu jenis tanaman. Nah, ini mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati. Yang kedua, ada kerusakan habitat. Perkebunan bukanlah habitat alami. Nah, perkebunan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem. Banyak sekali hutan di Indonesia yang ditebang. Contohnya Riau dan Kalimantan. Hutan tersebut ditebang untuk dijadikan lahan kelapa sawit. Nah, hal itulah yang membuat banyak hewan atau habitat alami di hutan tersebut akan punah karena kehilangan habitatnya. Selanjutnya ada polusi. Apa sih polusi itu? Polusi adalah masuknya zat-zat ke dalam lingkungannya dan mempengaruhi atau mengganggu keseimbangan lingkungan alaminya. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran atau polusi terjadi di mana-mana ya. Contohnya di Indonesia tuh yang di Jakarta. Nah, ini menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selain itu, dampak polusi juga berpengaruh seperti peristiwa yang ada di dunia tuh, misalnya hujan asam dan pemanasan global. Hujan asam dan pemanasan global itu juga dipengaruhi karena adanya polusi gitu. Selanjutnya ada perubahan iklim. Perubahan iklim adalah variasi signifikan kondisi cuaca rata-rata di bumi. Misalnya menjadi lebih hangat, menjadi lebih basah, atau kekeringan, menjadi lebih kering ya. Nah, kekeringan ini juga sangat berbahaya loh, karena kekurangan air. Nah, padahal kan lingkungan juga butuh air kan. Jika kekeringan, gimana kondisi terhadap lingkungannya? Nah, dengan kata lain, perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam jangka panjang terkait suhu dan pola cuaca di bumi. Yang kelima adalah konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Konservasi merupakan suatu kegiatan memanajemen antar kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan yang bisa dipertahankan dan bisa dilestarikan. Kemudian ada manfaat konservasi. Manfaat secara ekologi adalah terlindungnya keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Keseimbangan ekosistem yang tercipta dapat menghindarkan manusia dari bencana dahsyat seperti banjir bandang dan kekeringan. Kemudian ada manfaat secara ekonomi. Adalah tersedianya sumber sandang, pangan, dan papan yang berkelanjutan. Selain itu, jika dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Misalnya, dijadikan sebagai tempat ekowi. Kemudian, dalam konservasi itu terdapat metode. Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya. Interaksi antar organisme ini mungkin menguntungkan atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung.